Selamat malam saudara dan saudariku. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema eklesiologi yang dulu kalau kami masuk kuliah ini juga tema ini cukup menarik. Yang pada malam hari ini sang narasumber kita Romo Patris Allegro, dosen filsafat di Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan sedikit mempersempit tema eklesiologi ini dengan judul yang dia berikan sendiri kepada Ibu Monica, gereja yang terlihat menurut Katolik dan gereja yang tak terlihat menurut Luther dan para reformator. Bagaimana tema ini akan kita dalami bersama. Saya sambut Romo Patris Allegro, narasumber kita pada malam hari ini, untuk membawakan tema ini. Kepada Romo, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi di media ini. Malam ini kita akan membahas tentang The Invisible Church dan Visible Church. Jadi, konsep gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Gereja yang kelihatan, contohnya seperti ini. Kelihatan kan? Nah, saya tidak akan memberikan definisi yang per se tentang apa itu gereja yang tidak kelihatan, atau mengutip confessions dari bapak-bapak reformasi untuk menegaskan kira-kira pandangan mereka tentang gereja tidak kelihatan itu seperti apa. Tapi saya akan mengambil contoh bagaimana gereja Katolik memahami invisibilitas dan visibilitas gereja. Keterlihatan dan ketak terlihatan dari gereja itu sendiri. Jadi, sebagaimana yang saya biasa katakan sebelumnya dalam ajaran-ajaran saya, bahwa prinsip teologi Katolik pada umumnya adalah prinsip both and, atau keduanya dan. Bukan prinsip seperti di luar gereja Katolik biasa tidak semua adalah either or, atau. Contohnya Yesus atau Maria, Yesus atau gereja. Kalau orang Katolik, Yesus dan gereja, Yesus dan Maria. Oke, mari kita lihat. Ada seorang penulis apologet yang mencoba mengilustrasikan tentang gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan seperti ini. Dia menggunakan cerita kasus ibunya sendiri dan seorang tetangganya sendiri yang beragama non-Katolik, memiliki kepercayaan non-Katolik. Begini tulisnya. Di tahun-tahun terakhirnya, ibu saya pindah dari gereja Alkitabiah Independen, tempat kami dibesarkan, untuk bergabung dengan gereja Presbyterian. Jadi dari satu gereja Protestan ke gereja Protestan lainnya. Di gereja Presbyterian mereka mendaraskan pengakuan iman para rasul setiap minggu. Jadi pada salah satu kunjungan saya ke rumah, saya bertanya kepada ibu, apa maksudnya ketika dia mengucapkan bahwa dia percaya pada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Terutama apa yang dia pahami sebagai Katolik. Dan sang ibu ini menjawab dengan benar bahwa Katolik berarti universal. Dan banyak teman-teman kita Protestan yang muncul di ajaran-ajaran saya, pengajaran-pengajar saya mengatakan bahwa Katolik itu kata sifat yang artinya universal. Dan si ibu ini mengerti bahwa Katolik ini berarti, gereja yang Katolik berarti semua orang yang telah benar-benar memberikan hati mereka kepada Tuhan Yesus dalam iman, dan hanya dikenal oleh Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu siapa yang benar-benar memberikan hatinya kepada Tuhan. Ibu ini mengartikulasikan sesuatu yang diungkapkan sedikit berbeda oleh seorang wanita baptis tua yang manis yang menghadiri misa bersama suaminya yang Katolik. Jadi kasus lainnya adalah seorang wanita dari Denom Baptis yang suaminya adalah seorang Katolik dan dia ikut hadir dalam misa Katolik. Ya. Di pintu gereja, dia, wanita baptis ini secara teratur memegang tangan saya, si penulis tadi, dan dengan senyum hangat dan keyakinan ceria menyatakan bahwa dia adalah seorang baptis Katolik.
Maksudnya seorang baptis yang Katolik. Atau misalnya dengan katakan saya ini seorang Lutheran Katolik. Saya ini seorang Calvinis Katolik. Begitu maksudnya. Apa yang si ibu dan wanita baptis ungkapkan adalah sesuatu yang dipercaya oleh orang Katolik juga. Ya. Ini adalah kepercayaan pada gereja yang tidak kelihatan. The Invisible Church. Gereja yang tidak terlihat terdiri sebagaimana yang dikatakan ibu dari semua orang Kristen sejati. Jadi gereja yang tidak kelihatan itu terdiri dari semua orang Kristen sejati. Sementara umat Katolik percaya bahwa gereja Kristus itu ada atau subsisted. Subsisted itu satu kata dalam bahasa Latin yang artinya ada dan berlangsung terus. Jadi gereja Kristus itu subsist in the Catholic Church. The Church of Christ subsisted in the Catholic Church. Artinya gereja Kristus ada dan berlangsung terus dalam gereja Katolik. Nah, penegasannya dalam Katekismus Gereja Katolik seperti ini, KGK. Sepenuhnya tergabung ke dalam serikat gereja adalah mereka yang memiliki roh Kristus, menerima semua sarana keselamatan yang diberikan kepada gereja bersama dengan seluruh organisasinya, dan yang oleh ikatan yang dibentuk oleh pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan gerejawi, dan persekutuan, bergabung dalam struktur gereja Kristus yang terlihat, yang memerintahnya melalui Paus Agung dan para uskup. Meskipun tergabung ke dalam gereja, seseorang yang tidak bertekun dalam kasih amal tidak diselamatkan. Dia memang tetap berada di pangkuan gereja, tetapi dalam tubuh saja, bukan di dalam hati. Gereja tahu bahwa ia bergabung dalam banyak hal dengan orang-orang yang dibaptis, yang dihormati dengan nama Kristen, tetapi tidak mengakui iman Katolik secara keseluruhan, atau tidak memelihara persatuan atau persekutuan di bawah penerus Petrus. Mereka yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dengan benar ditempatkan dalam persekutuan tertentu, meskipun tidak sempurna dengan gereja Katolik. Imperfect union with the Catholic Church. Dengan gereja-gereja Ortodoks, persekutuan ini begitu mendalam sehingga tidak memiliki sedikit untuk mencapai kepenuhan yang akan memungkinkan perayaan Ekaristi bersama dari Tuhan. Jadi maksudnya dalam hubungan dengan gereja-gereja Ortodoks hanya sedikit yang dibutuhkan supaya kita bisa bersatu dan bersama-sama merayakan Ekaristi. Dengan kata lain, gereja Yesus Kristus beragam dan bermacam-macam, serta seringkali sulit untuk didefinisikan. Tetapi, jika Anda ingin memastikan bukan hanya yang tidak kelihatan, tetapi juga gereja yang kelihatan, maka itu akan menjadi gereja yang tidak hanya didirikan oleh Yesus Kristus sendiri pada kepemimpinan dan pengakuan iman Rasul Petrus, tetapi juga gereja yang saat ini terlihat universal, terlihat global, didirikan di setiap tempat di dunia secara kasat mata, bersifat sakramental, bersifat yuridis, dan real, bukan sekedar nominal. Dan itu adalah gereja Katolik. Nah, kita menyadari bahwa banyak orang Kristen mungkin mengenali universalitas gereja Katolik yang terlihat ini, tetapi menolak untuk bersekutu penuh dengannya. Ada banyak yang kenal dengan gereja Katolik. Gereja Katolik ada di mana-mana. Di Antartika juga ada. Tetapi mereka punya banyak alasan untuk menolak bersekutu penuh dengan gereja ini. Ada banyak alasan untuk ini. Beberapa merupakan alasan yang baik, beberapa darinya tidak begitu baik. Mungkin orang-orang Kristen non-Katolik benar-benar tidak bisa menempatkan kepala dan hati mereka di seputar doktrin atau devosi Katolik tertentu. Mereka tidak paham, atau juga mereka tidak mau terhadap doktrin atau devosi tertentu dalam gereja Katolik. Misalnya, saya tidak mau cium patung, misalnya. Dalam pengalaman seperti ini sangat sering didasarkan pada kesalahpahaman yang memang benar-benar salah paham tentang ajaran-ajaran dan devosi dalam gereja Katolik. Ya, masalah lain juga yang membuat orang enggan bersekutu dengan gereja Katolik yang kelihatan ini
adalah contoh-contoh seperti korupsi dan heterodoksi dari antara para klerus Katolik. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan dan anggota hierarki yang membuat banyak orang Kristen yang tulus tidak mengambil langkah untuk memasuki gereja Katolik. Jadi mereka bilang, itu ada kasus Mama Cindy di situ, kami tidak mau masuk Katolik. Jika dan ketika mereka menghadiri misa Katolik, juga ada kemungkinan banyak orang Kristen non-Katolik yang menahan diri karena hal-hal yang eksternal. Mungkin karena ibadatnya bagi mereka terlalu tinggi, dengan begitu banyak upacara, penggunaan musik Gregorian yang ekstensif, dan tidak dapat dimengerti oleh mereka yang datang ke gereja Katolik, benar-benar membuat mereka merasa asing ketika berada di dalam gereja Katolik. Atau sebaliknya, mereka menemukan arsitektur yang asal-asalan, khotbah yang dangkal, musik pop yang buruk, dan pengalaman yang dibanjiri sentimentalitas, perbuatan baik yang hambar, dan omong kosong yang orang di gereja malah bicara tentang politik misalnya. Ya. Jadi ada beberapa orang apologet Katolik misalnya berusaha untuk mengajak orang-orang di luar, beginilah gereja Katolik, begini-begini. Tapi ketika orang menemukan hal seperti mereka, menahan diri mereka untuk masuk bergabung dalam persekutuan gereja Katolik. Nah, sementara keberatan-keberatan seperti ini bisa kita pahami, sebab orang Katolik kita paham, orang-orang masih tidak mau masuk ke dalam gereja Katolik karena hal ini. Mayoritas orang Kristen non-Katolik, seperti contoh kasus ibu dan wanita baptis tadi, tidak mengerti atau berpikir bahwa ada alasan bagi mereka untuk menjadi Katolik. Jadi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada alasan untuk menjadi orang Katolik. Mereka sudah jadi orang baik. Mereka mengasihi Yesus. Mereka merasa diajarkan bahwa mereka juga diselamatkan. Dan mereka bisa masuk surga tanpa perlu masuk ke gereja Katolik. Selain itu, mereka juga menerima semua orang lain yang juga mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen. Jadi, mengapa harus masuk ke dalam gereja Katolik yang eksklusif? Mereka mempertanyakan, mengapa extra ecclesiam nulla salus? Kan yang penting percaya Yesus kan? Yesus datang untuk semua orang. Prinsip universalisme seperti ini kan? Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi Katolik? Karena bagi mereka, kami ini sudah Katolik. Kami ini juga anggota gereja yang am. Ya. Kami ini adalah bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Itu menurut mereka. Bukankah ini sudah cukup baik? Kenapa harus masuk ke dalam gereja yang kelihatan? Ya. Gagasan bahwa apa yang mereka miliki adalah sudah Katolik, diungkapkan dengan cara yang berbeda oleh contohnya dari gereja Anglikan. Ya. Ya. Di Inggris misalnya menurut beberapa catatan dari orang yang mengusahakan ekumene dengan gereja-gereja Inggris, orang-orang Anglikan dan terutama yang menamakan diri Anglo-Katolik, mereka akan memprotes. Kami kan sudah Katolik, hanya saja bukan Katolik Roma. Ya tadi pagi juga ada seseorang yang dalam tanggapan terhadap pengajaran saya mengatakan, ya kami ini Katolik, tapi kami bukan Katolik Roma. Nah, dalam kasus Anglo-Katolik ini tentu saja tampak seperti Katolik, dan beberapa dari mereka suka mengatakan justru kami lebih Katolik daripada orang Katolik. Yang berarti mereka menikmati upacara yang lebih berornamen, memiliki vestmen atau jubah imam yang lebih bagus, bangunan katedral yang lebih indah, ziarah yang sukses misalnya ke Walsingham Palace itu, atau mantel dari imam yang jauh lebih panjang dan berwarna-warni. Misalnya kita lihat gerejanya Palmariannya, hiasannya lebih bervariasi, tiaranya lebih bagus daripada tiaranya Paus Fransiskus, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan semua eksternal di tempat dan legenda mewah tentang bagaimana agama Kristen pertama kali datang ke Inggris Keltik dari Mesir Koptik, dan karena itu berbeda dari Roma, mudah untuk mengambil klaim bahwa kami ini sudah Katolik. Kenapa kami harus masuk, bergabung, tunduk lagi kepada Paus Fransiskus misalnya? Bukankah itu sudah cukup baik? Nah, dan jawaban orang Katolik atau ajaran gereja Katolik mengatakan, tidak, belum cukup. Alasannya seperti ini. Apa alasan kamu harus masuk ke dalam gereja yang terlihat? Karena apa? Gereja adalah tubuh Kristus.
dan Kristus memiliki tubuh manusia yang nyata. Putra Allah mengambil daging Santa Perawan Maria dan tinggal di bumi ini selama 33 tahun. Terkunci dalam sejarah manusia, di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, berpartisipasi dalam keadaan politik dan sejarah tertentu. Tuhan kita Yesus Kristus dan gerejanya ini bukan roh tidak terlihat yang mengambang di sekitar periode waktu dan tempat tertentu. Dia adalah manusia sejati dengan darah dan daging asli. Sesudah kematiannya, tubuhnya benar-benar bangkit. Itu bukan kebangkitan rohani. Kita tidak mengatakan kepada kaum modernis atau bersama dengan kaum orang-orang modern bahwa dalam beberapa cara yang luar biasa, ajaran-ajaran agung Yesus berlanjut setelah kematiannya yang tragis. Tidak. Kita mengatakan dia bangkit dari kematian di tempat tertentu, di luar kota tertentu, pada suatu pagi di musim semi tertentu. Jadi ada sesuatu yang real, nyata, ya, dalam waktu, sejarah, tempat, lokal, spasio-temporal, ada nyata. Ya. Dengan kata lain, karena kita percaya pada inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga percaya pada tubuh Kristus yang fisik, nyata, objektif, dan terlihat. Gereja, yaitu gereja sendiri. Gereja Katolik tidak hanya percaya pada kehadiran nyata, ia adalah kehadiran nyata itu sendiri. Kita gereja Katolik tidak hanya percaya pada real presence, tapi gereja Katolik itu sendiri adalah the real presence, kehadiran yang nyata. Sakramen-sakramen keselamatan di dunia, gereja Katolik itu sendiri adalah sakramen keselamatan di dunia. Nah, gereja Katolik terlepas dari semua kesalahan, kelemahan, dan kekurangan manusiawinya secara harafiah adalah tubuh Kristus. Dan ini dilakukan hari ini, sampai hari ini, di dunia sekarang ini. Apa yang dia lakukan ketika dia ada di sini, Tuhan itu sendiri, ketika berada di bumi, berapa? 2000 tahun yang lalu. Jadi gereja ada di zaman dan waktu sekarang hari ini, sama seperti yang dia ada pada tahun 33 itu, dengan tujuan yang sama, untuk mengajarkan kebenaran, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengampuni dosa, dan untuk menentukan otoritas atas nilai-nilai moral, kejahatan dan kebaikan. Ya. Untuk memperluas ini ke arah yang berlawanan, kita lihat ke arah yang berlawanan, untuk percaya bahwa Kristus tidak sepenuhnya manusia, bahwa ia hanya tampak menjadi manusia, atau bahwa Kristus hanya mengilhami Yesus manusia, atau dalam beberapa cara lain, Kristus tetap tidak terlihat dan tidak sepenuhnya berinkarnasi. Ini sama saja terjerumus ke dalam bid'ah gnostik. Ingat bahwa saya pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Protestantisme adalah neognostisisme. Dan kita melihat ini nyata dalam kekristenan kontemporer, dalam berbagai studi Alkitabiah modern yang membedah Injil untuk menyangkal historisitas dan menggantikan Yesus historis dengan Kristus iman. Jadi hanya iman. Dengan kata lain, seorang guru agama legendaris, Yesus Kristus, itu adalah seorang guru agama legendaris yang ajarannya dikagumi banyak orang. Kita juga melihatnya dalam subjektivisme ekstrim yang mendominasi kekristenan modern saat ini. Ini diungkapkan dalam berbagai cara. Yang benar-benar penting adalah seberapa besar Anda mengasihi Yesus. Yang penting kita mengasihi Tuhan, tidak penting ritus-ritus di dalam gereja. Atau yang benar-benar penting adalah Roh Kristus ada di dalam diri Anda. Atau saya percaya Yesus hadir di mana-mana, dan yang perlu saya lakukan hanyalah menemukan Dia dan mengasihi Dia dimanapun Dia menampakkan diri. Atau Kristus adalah perjuangan setiap jiwa manusia menuju kebaikan. Atau saya lebih dekat dengan Yesus dalam pendakian di hutan daripada pergi ke gereja pada hari Minggu. Prinsip yang mungkin
mungkin sedikit terdengar lebih bagus adalah saya pergi menjumpai orang-orang miskin pada hari Minggu daripada pergi ke gereja untuk menerima sakramen Ekaristi. Pasti ada pertanyaan muncul seperti ini. Bagaimana? Mana yang lebih baik? Saya mengunjungi orang yang sakit pada hari Minggu atau pergi ke gereja untuk menerima sakramen Ekaristi? Nah, ini pertanyaan untuk kita yang orang Katolik juga ya. Atau kita semua bisa menemukan lebih banyak gagasan subjektif sentimental seperti ini. Semuanya ini adalah upaya menolak gereja yang terlihat, the visibility of the church. Dalam setiap kasus, apa yang ditentang adalah gagasan bahwa ada otoritas spiritual yang objektif, yang dapat diverifikasi secara historis, secara rasional, dan berdasarkan Alkitab, berupa fisik dan dapat diidentifikasi yang kepadanya seseorang berutang kesetiaan dan ketaatan dan kasih sayang seperti seorang anak berutang kasih sayang kepada Bapa. Ya. Tapi mungkin saja, ya ini kan namanya pengandian, orang-orang yang tetap menolak untuk masuk ke dalam gereja yang terlihat, mereka akan bersikeras. Gereja yang tidak kelihatan sudah cukup baik. Apakah orang Kristen non-Katolik adalah orang Kristen sejati? Ya, gereja mengatakan ya, banyak yang mengikuti Tuhan dengan lebih setia daripada banyak orang Katolik ya. Apakah pendeta yang bekerja di dalam gereja yang tidak kelihatan juga melayani pekerjaan penyelamatan Kristus di dunia? Ya, jawabannya iya, tetapi secara parsial. Demikian juga umat Katolik yang tidak layak hidup di dalam Kristus dan melayani karya penyelamatan Kristus secara parsial. Kita semua perlu bergerak lebih jauh ke atas dan lebih jauh ke dalam kepenuhan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Ya. Jadi iman Katolik, sebagaimana saya katakan di awal tadi, selalu keduanya dan both and. Jadi kita menegaskan sebagaimana bersama mengakui seperti yang dikatakan oleh dalam contoh kasus tadi, ibu dan wanita baptis tadi, realitas gereja yang tidak terlihat dan iman Kristen kita bersama dengan orang-orang non-Katolik, karena bagaimanapun juga banyak iman Katolik yang dipercaya di luar gereja Katolik. Ya, itu nyata, fakta ya. Iman Katolik itu dipercaya juga orang-orang di luar Katolik. Tetapi kita juga menegaskan kepenuhan gereja Kristus yang terlihat, yang dimanifestasikan dalam gereja Katolik yang berpusat di Roma dan dibangun di atas dasar khotbah dan pribadi Santo Petrus dan Santo Paulus. Jadi ketika seorang ekumenis Katolik yang optimis berbicara tentang persatuan yang terlihat antara katakanlah Anglikan dan Katolik atau Lutheran dan Katolik pada saatnya, mereka harus membayangkan bahwa adalah mungkin bagi gereja Anglikan atau gereja Lutheran untuk datang masuk ke dalam hubungan baru dengan gereja Katolik, di mana mereka terlihat benar-benar terintegrasi ke dalam struktur hierarkis gereja Katolik. Nah, bagaimana hal seperti ini mungkin terjadi? Contohnya adalah contoh kasusnya adalah gereja-gereja Katolik Ritus Timur ya, yang tetap mempertahankan liturgi dan adat istiadat mereka sendiri dan pemerintahan otonom mereka sambil menikmati persekutuan penuh dengan tahta suci. Namun kesatuan semacam ini seperti Katolik Timur, Ritus Timur dan Katolik Barat dengan gereja-gereja reformasi Protestan tidak mungkin, karena gereja-gereja ini telah secara resmi terjerumus ke dalam bidat dan skisma dengan cara yang tidak pernah dimiliki oleh gereja-gereja Ritus Timur. Ada masalah yang lebih dalam, bukan sekedar karena skisma dan heresia. Protestan tidak benar-benar percaya kesatuan yang terlihat adalah mungkin, karena mereka tidak percaya gereja yang terlihat adalah mungkin atau diinginkan. Saya baru saja membaca confession dari Westminster Confession-nya tentang gereja yang tidak terlihat. Untuk memahami hal ini, umat Katolik harus paham apa yang dipercaya saudara-saudara kita terpisah ini ketika mereka mengucapkan kredo dan menegaskan keyakinan mereka kepada gereja satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Atau kalau di Indonesia,
kata Katolik diganti dengan kata am. Satu, kudus, apostol, am dan rasuli. Ya, satu kudus, rasuli dan am, misalnya seperti itu. Mereka percaya bahwa gereja tidak terlihat, invisible. Sederhananya, gereja yang satu, kudus, am dan rasuli itu terdiri dari semua orang percaya yang dibaptis sejati, dan jemaat gereja itu hanya dikenal oleh Tuhan saja. Jemaat yang asli. Semua denominasi dan gereja yang terlihat adalah institusi buatan manusia yang memiliki fondasi historis dan struktur pemerintahan mereka sendiri, tradisi ibadat dan adat istiadat setempat, dan semua hal yang terlihat ini pada dasarnya tidak penting. Bagi mereka itu tidak masalah, tidak penting. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara kita terpisah yang Protestan ini tidak terlalu terganggu oleh keberadaan 35.000 denominasi yang berbeda. Bagi mereka itu nyantai-nyantai aja, bukan sesuatu yang apa. Tapi bagi kita orang Katolik terganggu sekali. 35.000 denominasi ini kita mau bikin apa? Tapi bagi mereka itu sah-sah saja. Bahkan banyak dari mereka yang berpikir, the more, the merrier. Semakin banyak, semakin ramai, begitu. Makin banyak, makin ramai. The more, the merrier. Ya. Jika ada lebih banyak penangkap, jika ada lebih banyak kapal penangkap ikan, pasti lebih banyak ikan yang akan ditangkap. Itu prinsip yang di luar gereja. Ya. Dan ya, gereja Katolik di sisi lain mengajarkan bahwa gereja yang tidak kelihatan itu memang ada, dan itu adalah gereja dari semua orang percaya sejati yang dikenal oleh Tuhan saja, tetapi gereja itu subsistit, ada dan berlangsung di dalam gereja Katolik yang berpusat di Roma, yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas batu karang, yaitu Petrus. Itu terlihat karena ada kantor pusat, jabatan pusat di Roma, keuskupan dan paroki di seluruh dunia. Imamat yang terlihat, ada Romo Pamit, romantis di sini, ya, dan sakramen yang terlihat dan dapat diverifikasi. Ya, ada penyelidikan kanonik, ada penuangan air, kasih tubuh dan darah Kristus. Jika Anda ingin menemukan gereja yang didirikan Kristus, Anda dapat berkata dengan yakin, ini dia selama 2000 tahun terakhir. Hal ini dapat diverifikasi dalam sejarah dan dapat diverifikasi di sini dan sekarang ketika Anda pergi dan ikut misa di mana saja. Ekaristi. Teman-teman kita, orang-orang Protestan, sama sekali tidak percaya pada gereja yang terlihat seperti itu. Namun, ini agak lebih rumit karena sementara Protestan tidak percaya pada gereja yang terlihat, kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mempercayainya. Bahkan kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa beberapa orang percaya pada realitas gereja yang terlihat. Bukannya mereka tidak percaya, ya. Bahkan tidak ada semacam radar untuk menangkap bahwa sebenarnya ada gereja yang terlihat. Karena tradisi mereka sudah mengajarkan bahwa gereja adalah nama saja, tidak ada realitasnya, nomina, bukan realitas. Itu hanya sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada yang namanya kumpulan orang yang jelas, dengan kepala yang jelas, dengan struktur yang jelas, dengan tata liturgi yang jelas, tidak ada. Itu urusan masing-masing, itu hanya institusi buatan manusia. Jadi, mereka tidak tahu itu, bahkan kemungkinan mereka bias, karena bias mereka terhadap gereja Katolik. Bias gereja Katolik kan tahu tuh. Gereja Katolik itu bla bla bla, begini, menyembah ini, menyembah itu, ini dan itu. Bias seperti itu yang dalam bahasa saya ini ada di dalam kode genetik Protestan mereka. Dan hal itu bahkan lebih rumit karena meskipun mereka tidak percaya pada gereja yang terlihat dan bahkan tidak tahu hal seperti itu ada, banyak dari mereka dengan niat baik suka merasa bahwa mereka itu terhubung dengan gereja kuno yang mereka tahu adalah ada pada satu titik, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi mereka, tanda petik, merasa bersatu ketika mereka melakukan hal-hal dengan cara Katolik. Kita lihat baru-baru ada yang merayakan Rabu Abu, ada yang merayakan Minggu Palem, dan seterusnya. Atau ketika mereka membaca tulisan Santo Agustinus dan merasa terhubung dengan Santo Agustinus. Atau bapak gereja siapa saja, lalu dia merasa terhubung dengan gereja yang satu, kudus dan apostolik. Kemudian ketika mereka pergi
ikut misanya orang Katolik misalnya, atau mengunjungi kota Roma, mengunjungi Vatikan, museum di Vatikan, mereka merasa seperti mereka milik gereja yang mereka lihat di sekitar mereka. Atau yang paling populer adalah ketika mereka ziarah ke Palestina, ke Yerusalem. Di situ mereka merasa terhubung, terikat dengan gereja yang satu yang pernah muncul di Yerusalem itu. Oleh karena itu, kesatuan yang ada adalah salah satu perasaan subjektif bercampur dengan optimisme untuk masa depan. Tetapi ini bukan dasar untuk kesatuan yang nyata dan objektif yang terlihat. Jadi bagi teman-teman kita di luar, gereja itu sesuatu yang tidak kelihatan. Hanya sebutan untuk orang-orang yang percaya, dan hanya dari sekian ribuan denominasi, hanya Tuhan yang tahu mana gereja yang sejati. Selanjutnya kita hanya baca Alkitab dan bertumbuh dalam iman. Sementara gereja Katolik bilang tidak. Memang gereja tidak kelihatan dan hanya Tuhan yang tahu, tapi gereja Kristus yang tidak kelihatan itu subsistit, berada dalam gereja Katolik. Artinya di dalam gereja Katolik ini tidak semua benar-benar Katolik, karena ada orang Katolik yang biasa saya katakan kan, ada orang Katolik yang bahkan tidak Katolik. Dia hanya terdaftar saja secara administratif, tapi sikap dan perilakunya sama sekali tidak Katolik. Nah, begitu maka gereja Katolik percaya ada invisibilitas gereja, tapi juga ada visibilitas gereja. Jadi gereja itu nyata karena misteri inkarnasi. Sekian.